Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Al-Quran di dalam tafsir Jalalain, yaitu juz ke-1 surat Al-Baqarah ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tastaru bi ayatis samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu bima anzal, dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan, yaitu maksudnya Al-Quran. Musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat, berupa kesamaan dalam ketauhidan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab terdahulu, yaitu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yakni dari golongan ahlul kitab, karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian. Wala tastaru, dan janganlah kalian jual, yaitu maksudnya janganlah kalian tukar, bi ayati, ayat-ayatku, yaitu yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad. Jadi di dalam Taurat itu juga Allah SWT telah mengabarkan kepada Bani Israel akan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Samanan qalilah, yaitu dengan harta yang rendah, dengan pengganti yang rendah nilainya, berupa harta dunia. Maksudnya janganlah kalian sembunyikan karena khawatir takkan beroleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian dapat selama ini dari nenek moyang kalian. Yaitu jangan kalian tutup-tutupi tentang berita kedatangan Nabi terakhir. Wallahu ta'ala a'lam. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Maksudnya harus takut dalam hal itu dan bukan kepada selainku, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-42,
Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian campur aduk, al haqqu, barang yang hak, perkara yang hak atau yang benar, yang telah kuturunkan kepada kalian, bil batil, dengan yang batil, yaitu yang kamu ada-adakan, yang bukan datang dari Allah. Jadi mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Apa yang datang dari Allah, mencampur adukkan apa yang datang dari Allah dengan apa yang kalian buat-buat. Itu namanya mencampur adukkan yang hak, yang benar dengan yang batil. Wa, dan jangan pula ta'tumul haqqa, kalian sembunyikan yang hak itu, jangan sembunyikan yang benar itu, yaitu berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, yaitu maksudnya bahwa ia hak adanya kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir adalah hak. Kemudian ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah SWT menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar. Selanjutnya ayat yang ke-44, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ata'murunan nasa bil bir, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman pada kerasulan Nabi Muhammad, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, yaitu hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab, yakni Taurat. Di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Jadi ada di antara kaum Bani Israel yang mereka memahami dan membaca kitab mereka Taurat, bahwasannya mereka juga wajib beriman atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka menyuruh orang lain untuk beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad, tapi diri mereka sendiri tidak mau, padahal mereka telah membaca kitab. Wallahu ta'ala a'lam. Afala ta'qilun, tidakkah kamu fikirkan, yaitu akan akibat jelek perbuatanmu hingga kamu jadi insaf. Yang menjadi bahan pertanyaan dan kecaman ialah kalimat sedangkan kamu melupakan, dan seterusnya. Yaitu watan sauna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Jadi
dia menghendaki kebaikan bagi orang lain, namun tidak menghendaki kebaikan untuk dirinya sendiri. Padahal setiap perbuatan baik itu juga akan mendapatkan balasan kebaikan, dan setiap keburukan itu juga akan mendapatkan balasan keburukan. Tapi itu tidak menjadi motivasi bagi dirinya untuk berbuat kebaikan. Malah dia hanya sibuk menyorok orang lain untuk berbuat baik, tapi melupakan dirinya sendiri. Seolah-olah dia tidak tahu atau tidak peduli dengan akibat jelek yang akan menimpanya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya ayat ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Wasta'inu, mintalah pertolongan, yaitu dalam menghadapi urusan atau kesulitanmu, bis-sabri, dengan jalan bersabar, yaitu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, was-shalah, dan salat. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya salat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi SAW hatinya risau disebabkan sesuatu masalah, maka beliau segera melakukan salat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan ketamaan dan ingin kedudukan. Maka mereka disuruh bersabar, yang maksudnya ialah berpuasa. Karena berpuasa dapat melenyapkan itu. Dan sholat karena dapat menimbulkan kekhusyuan dan membasmi ketakaburan atau kesombongan. Wa innaha, dan sesungguhnya dia, yaitu maksudnya sholat, la kabiratun, adalah sangat berat, akan terasa berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Jadi hendaknya seseorang itu mencari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sebagaimana Nabi SAW apabila beliau mengalami sesuatu kesulitan, beliau akan mengerjakan sholat. Maka kita jadikanlah sabar dan sholat sebagai sarana bagi kita untuk mencari pertolongan dari Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat yang selanjutnya, alladzina yajununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunun, yaitu orang-orang yang yakin, annahum mulaku rabbihim, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka, yaitu ketika saat berbangkit pada hari kiamat. Wa annahum ilaihi turja'un, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yaitu di akhirat, dan bahwa ia akan membalas, dan bahwa ia, yaitu Allah SWT, akan membalas segala perbuatan mereka. Tidak ada yang terlewat. Mau yang kecil,
maupun yang besar. Semua ada hisabnya di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat yang ke-47, ya bani Israil quru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai bani Israel. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang Bani Israel. Ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, yaitu mensyukurinya dengan jalan mentaatiku. Ya, jadi Allah SWT memerintahkan kepada Bani Israel untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Bagaimana caranya bersyukur? Adalah dengan mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anni faddaltukum, dan ingatlah pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu, yaitu Bani Israel. Maksudnya nenek moyangmu, nenek moyang Bani Israel. Allah SWT telah memberi karunia kepada nenek moyang Bani Israel, alal alamin, atas penduduk dunia. Maksudnya penduduk di zaman mereka itu. Selanjutnya ayat yang ke-48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutilah olehmu, takutlah kalian, yaumal la tajzi, suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela, nafsun an nafsin syai'a, seorang atas orang lainnya walau sedikit pun, yakni pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat tidak ada yang seorang pun yang dapat menolong orang lain. Jadi pada hari kiamat seseorang itu sibuk dengan urusannya sendiri, tidak sempat lagi untuk memikirkan atau bahkan menolong orang lain. Wala yu'bal, dan tidak diterima. Ada yang membaca tu'balu dengan ta, dan ada pula yu'balu dengan ya. Min hasyafa'atun, daripadanya syafaat. Artinya pada hari kiamat tidak ada perantara dan tak ada orang yang dapat dijadikan sebagai perantara. Wala yu'khadhu minha wala yu'khadhu minha adl, dan tidak pula tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Artinya dibebaskan dari azab Allah. Selanjutnya ayat ke-49. Wa id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Wa, dan ingatlah, iz nazainakum, ketika kami membebaskan kamu, maksudnya nenek moyangmu. Ucapan ini dan yang berikutnya ditujukan kepada generasi yang terdapat di masa Nabi kita. Jadi ayat ini mengingatkan umat kaum Bani Israel pada zaman Nabi.
yaitu agar mereka ingat tentang peristiwa yang terjadi pada nenek moyangnya dahulu. Mengenai nikmat karunia yang dilimpahkan kepada nenek moyang mereka itu, agar mereka ingat kepadanya dan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan mengingatkan mereka akan nikmat Allah SWT terhadap nenek moyangnya dahulu, yaitu bagaimana Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dan kaumnya bisa selamat setelah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk membelah laut. Ini adalah satu karunia dari Allah SWT kepada nenek moyang Bani Israel. Dengan memperingatkan itu, nikmat-nikmat tersebut itu, agar mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Min ali fir'auna yasumunakum, dari kaum keluarga Fir'aun yang merasakan kepadamu, maksudnya menimpakan su'al azab, sejelek-jelek siksaan. Artinya siksaan yang amat berat. Kalimat itu merupakan hal bagi kata ganti orang yang terdapat pada membebaskan kamu. Yuzabbihuna, mereka menyembelih, yaitu merupakan penjelasan bagi kalimat yang sebelumnya. Abna'akum, anak-anak lelakimu, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup, yaitu artinya tidak membunuh, nisa'akum, anak-anak perempuanmu. Hal ini disebabkan ramalan tukang tenung bahwa akan ada seorang anak lelaki kelahiran Bani Israel yang akan menjadi penyebab lenyapnya kerajaan Fir'aun. Wa fi zalikum, dan hal yang demikian itu, yakni siksaan atau pembebasan, bala, menjadi cobaan, ujian atau pemberian nikmat, mir rabbikum azim, yang amat besar dari Tuhanmu. Selanjutnya ayat yang ke-50. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anzainakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa, dan ingatlah, idz faraqna, ketika kami pisah, yaitu kami belah, bikum, demi karenamu, al-bahar, yaitu lautan, sehingga kamu dapat masuk dan melintasinya ketika melarikan diri dari musuhmu. Fa'angzainakum, lalu kami selamatkan kamu dari bahaya tenggelam. Wa akhraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun beserta kaumnya. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu sendiri menyaksikan hal itu, yaitu bertautnya lautan yang menutupi mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi kita bacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 41 dan sampai dengan ayat ke-50 telah kita bacakan beserta dengan tafsirnya, yaitu dalam tafsir Jalalain. Dalam ayat ini Allah SWT hendak memperingatkan kaum Bani Israel atas nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada mereka,
pada zaman nenek-nenek moyang mereka, yang nanti kisahnya akan diceritakan pada ayat-ayat berikutnya. Di antaranya adalah ketika Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kekejaman Fir'aun. Di antaranya yaitu disebabkannya ada ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka Fir'aun menimpakan cobaan, yaitu dengan membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan membiarkan anak perempuan dari kalangan Bani Israel tetap hidup, tidak dibunuh. Sehingga tiba waktunya Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa dan beserta kaumnya sudah terdesak di depan laut. Maka atas perintah Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut itu, dan laut itu terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melewati laut. Setelah berhasil menyeberangi lautan, maka disusul oleh Fir'aun dan kaumnya. Maka dengan izin Allah SWT, laut tersebut kembali menyatu. Dan akhirnya Fir'aun tenggelam di laut tersebut dan Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Itulah di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Adapun tujuan daripada Allah SWT memperingatkan mereka akan nikmat-nikmat dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel itu agar mereka mau beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang mana kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu telah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Bahkan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir itu. Tetapi karena Nabi terakhir itu datang bukan dari kalangan mereka, yaitu kaum Bani Israel, maka mereka pun mengingkarinya. Kemudian yang kedua, tujuan dari Allah SWT memperingatkan akan nikmat-nikmat tersebut adalah agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.